Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Makna dari manunggal sama dengan menyatu. Ajaran manunggal yang diajarkan nenek moyang orang Nusantara adalah tentang jagat kecil dengan jagat besar. Yang disebut jagat besar langit bumi beserta semua isinya, yang disebut jagat kecil dirinya manusia. Ada yang memahami sebaliknya, jagat besarnya dipahami dirinya manusia dan jagat kecilnya dipahami alam ini atau langit bumi beserta semua isinya. Kami tidak mempermasalahkan yang mempunyai pemahaman yang demikian itu, karena prinsipnya sama, ke semuanya disebut makhluk dan pasti membutuhkan yang menciptakannya. Dan yang kami tahu, kata manunggal hanya terjadi antara makhluk dengan makhluknya. Contohnya minuman kopi, ada rasa manis dan pahitnya dikarenakan dengan adanya gula bubuk kopi dan diseduh dengan air panas, dan sudah pasti membutuhkan wadah atau cangkir untuk membuat seduhan kopinya. Begitu juga manunggalnya jagat kecil dengan jagat besar, terjadinya proses anak cucu Adam karena adanya jagat besar atau alam ini. Anak manusia terjadi dari maninya orang tua, terjadinya mani itu dari alam ini. Tumbuh-tumbuhan yang dimakan orang tua sebagian diproses oleh organ dalam menjadi mani. Tumbuh-tumbuhan yang ada juga terjadinya melalui proses yang panjang dan membutuhkan 4 elemen: api, angin, air, dan tanah. Juga membutuhkan alam ini atau langit ini. Begitu juga jagat kecil atau dirinya manusia tidak terlepas dari 4 unsur: api, angin, air, dan tanah sebagai bahan utamanya manusia. Bila ada kekurangan atau kelebihan dari 4 unsur tersebut akan mempengaruhi kesehatannya, bahkan mungkin dapat menyebabkan kematiannya. Kematian adalah terlepasnya ruh dari jasadnya dirinya manusia. Dirinya manusia ada 2 sisi, yang zahir disebut jasmani, yang batin disebut rohani atau ruh. Jasmani dengan rohani dapat disebut manunggal bila masih hidup. Bila sudah mati tidak lagi dapat disebut manunggal, karena sebutannya sudah lain dan disebut ruhnya, terlepas dengan jasadnya. Kalau ada orang yang meninggal disebut meninggal dunia. Yang meninggalkan dunia itu ruhnya, sedangkan jasadnya tetap ada di dunia ini. Dan dunia yang dapat kita lihat dengan mata jasmani kita ini disebut alam nasut, atau yang dapat dipahami dengan panca indera kelima. Sedangkan yang dapat dipahami dengan indera keenam disebut alam jabarut. Alam jabarut alam yang dihuni jin setan, wewe gombel, genderuwo, dedek bengek, sundel bolong, dan lain-lainnya. Yang dapat melihat alam jabarut orang-orang tertentu yang terbuka indera keenamnya atau yang disebut orang jadak. Alam malakut yang dihuni para malaikat, dan yang dapat melihat atau memahami alam malakut para nabi, tepatnya ruhaninya para nabi atau manusia. Alam yang keempat, alam yang disebut alam lahut, alamnya alam ketuhanan, maksudnya alamnya ruh, karena kalau dipahami dengan alamnya yang menciptakan
alam semesta ini tentunya menyelisihi dengan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak membutuhkan tempat, ruang, dan waktu. Karena tempat, ruang, dan waktu itu diciptakan. Kalau tidak ada yang menciptakannya, tentunya mukal terjadinya tempat, ruang, dan waktu itu tercipta. Dan sifatnya empat alam ini adanya di bawahnya arsy. Disebut di bawahnya arsy itu bukan berarti seperti kue lapis yang bertumpuk-tumpuk berlapis-lapis. Kalau secara bukti atau secara kenyataan dalil yang ada, bumi ini bulat dan bulat sama dengan 129.600 derajat, yang berarti bila arsy dipahami di atas kepala kalian sendiri, yang berarti arsy berjumlah 129.600. Dan bila Allah Subhanahu wa Ta'alamu kalian anggap membutuhkan tempat di arsy, berarti yang kalian tuhankan secara global atau secara keseluruhan di bumi ini berjumlah 129.600 Tuhannya kalian. Intinya yang memahami ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy saja dan ingkar ayat Allah lebih dekat dari urat nadi atau ayat yang sejenisnya, di mana ayat tersebut disebutkan tempat atau ruang dan disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berarti Allah dekat dari tempat tersebut. Contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy juga menunjukkan Allah dekat dari arsy tersebut. Begitu juga yang sebaliknya dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingkar sisi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy, hanya iman sisi ayat Allah lebih dekat dari urat nadi. Keduanya disebut bertauhid bermata sebelah dan digambarkan sebagai Dajjal bermata sebelah. Yang iman ayat Allah bersemayam di atas arsy saja, Tuhannya diserupakan dengan Tuhannya agama tetangga seperti agama Hindu, juga agama Kristen. Maksudnya Tuhannya mereka beranggotakan badan seperti sifatnya manusia atau dipahami berfisik seperti manusia. Begitu juga yang memahami ayat Allah lebih dekat dari urat nadi saja, tauhidnya seperti agama Kristen. Maksudnya Tuhannya dipahami dengan dirinya sendiri dapat menyatu, atau dirinya sendiri dapat menyatu dengan Tuhannya. Bedanya kalau di agama Kristen hanya nabinya yang dipahami menyatu dengan Tuhannya. Akan tetapi yang seperti yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar, semua manusia menyatu dengan Tuhannya. Kalau kita pahami dengan fakta yang versi yang difilmkannya, sepertinya mereka memahami ruhnya dianggap sama dengan Tuhannya. Ini contohnya. Boleh saya bertanya, saudaraku Syekh Siti Jenar? Silakan. Kitab yang disebut terakhir tadi sangat berkesan dan berpengaruh dalam diri saudaraku. Pasti. Barangkali sudah menjadi darah dagingku. Kitab Al-Halab itu. Benarkah saudaraku mengaku pangeran sejati alias Sejatining Mulyo yang berarti Allah? Ya, betul. Bagus.
Jelaslah sudah persoalannya. Saudara kita yang satu ini adalah Al-Halaj Jawa, mengaku dirinya Allah. Monggo Kanjeng Sunan Giri. Baik. Al-Halaj di Baghdad dihukum had, dihukum mati karena murtad. Memang yang merasa dapat manunggal dengan Tuhannya mereka dalam memahami kalimahku tiupkan ruhku, dengan dipahami ruhnya itu sama dengan Tuhannya. Sedangkan semua yang terjadi dan semua yang ada itu diciptakan. Apa ada yang salah bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengklaim semua yang ada itu menjadi miliknya? Akan tetapi bila yang ada disamakan dengan adanya atau disamakan dengan zatnya, tentu itu kesalahan yang fatal. Dan mengapa bila Anda atau kalian mengirim doa untuk para mayit, kalian sebut ruhnya mayit atau ruhnya si fulan? Juga contohnya lagi, mereka yang merasa manunggal dikarenakan tidak dapat membedakan yang menolong dengan yang ditolongnya. Maka saya pun akan menjawab. Berarti yang tanya Allah, sing jawab yo. Karena gagal memahami kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, dan tidak dapat membedakan antara yang ditolong dengan yang menolongnya, dianggap sama, dan itu menjadi bukti. Itu buktinya ma'rifat buta yang membabi buta, ma'rifat yang tidak didasari dengan menyatakannya, bahkan tidak percaya dengan adanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdalil basmalah. Allah itu siapa toh? Allah itu nama. Dalil mana? Surat Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama toh? Oke. Spidol itu nama, ki wujude. Cagak itu nama, ini wujudnya. Bangku nama, ini wujudnya. Sama enggak? Enggak sama. Allah nama, wujudnya pundi? Mandek. Sedangkan semua yang ada namanya itu pasti ada yang punya nama atau yang dinamainya. Sifatnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sifat 20 disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud, yang artinya adanya disebut di 99 asma wa sifatnya maha nyata dan maha gaib. Bukan berarti zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua, dalam kurung ada yang gaib dan ada yang nyata. Kedua sifat tersebut hubungannya dengan dirinya manusia yang mempunyai sifat zahir dan batin. Mungkin lain kali akan kami bahas dengan singkat dan detail. Intinya manunggal hanya dapat dilakukan antara makhluk dengan makhluknya. Contohnya alam jabarut, alam nasut, alam malakut, dan alam lahut, dan jagat kecil dan jagat besar. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.